Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah Raja kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah dia itu Raja kemuliaan? Tuhan semesta alam, Dialah Raja kemuliaan. Marilah kita mengagungkan Dia, Sang Raja kemuliaan itu. Oh, datanglah Immanuel. Terpujilah Engkau Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terpujilah Engkau Sang Immanuel. Engkaulah surya pagi yang kami rindukan kedatangan. Kami mengucap syukur di pagi hari ini Tuhan, karena Engkau sendiri yang telah memanggil kami jemaat Christ Chapel Manado untuk boleh terkumpul, untuk datang beribadat, untuk memuliakan Engkau. Sungguh agung dan mulia karya keselamatan bagi kami manusia-manusia yang telah terpisah karena dosa. Sungguh sempurna dan ajaib kasih pengorbanan bagi kami manusia yang terhilang karena dosa. Ini kami umat-Mu datang dalam kerendahan menjawab panggilan-Mu untuk beribadah kepadamu. Kiranya ibadat kami dari awal hingga selesai terus dalam penyertaan Allah Roh Kudus. Inilah ucapan syukur kami bahwa dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga,
bersama namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni kesalahan kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau kami kuasa dan mulia sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Tuhan memanggil kita pada iman dan pertobatan. Kita akan mengucapkan pengakuan iman komunal dari Katekismus Heidelberg bagiannya yang ketiga, syukur yang wajib dipersembahkan kepada Allah karena kelepasan itu. Apa doa yang kelima? Yang kelima,
Bapak Ibu. Tapi Engkau melihat sampai dengan kedalaman hati kami. Tuhan kiranya mengampuni kami. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Inilah jaminan atas pengampunan dosa. 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kita akan berdoa syafaat. Cuma ada beberapa pokok doa yang sangat perlu kita naikkan secara bersama-sama. Kita sebagai warga gereja, kita juga tidak terlepas tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat, warga negara. Itu selain mendoakan gereja kita, jemaat, kita juga akan mendoakan kota kita, bahkan negara kita. Marilah jemaat kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau senantiasa taat setia kepada kami, manusia-manusia yang tidak taat bahkan tidak setia. Tuhan, terima kasih Bapa dalam surga. Kami berdoa di pagi hari ini sebagai satu jemaat Gereja Pemenang. Kami berdoa Tuhan untuk negara kami. Kami tahu semua dalam kendali Tuhan. Apapun yang sedang terjadi akhir-akhir ini dalam negara kami, semua dalam kendali Tuhan. Biarlah Tuhan, kami pun sebagai rakyat dimampukan terus untuk menjalankan tugas kewajiban apa yang harus kami lakukan kepada negara kami. Biarlah Tuhan yang memampukan kami. Kami berdoa untuk para pemimpin, presiden, kabinetnya, bahkan wali kota, hingga semua aparat yang ada di lingkungan bahkan desa-desa kami. Biarlah hikmat yang berasal daripada-Mu yang turun ke atas mereka, sehingga mereka boleh bekerja, melakukan semua program-program untuk mensejahterakan kami sebagai rakyat. Kami pun sebagai masyarakat melakukan tugas tanggung jawab kami untuk hal-hal sekecil agar boleh membantu pemerintah yang ada di lingkungan, di kota, bahkan di negara kami. Terima kasih Allah Bapa dalam surga. Kami juga berdoa Tuhan untuk keadaan cuaca di akhir ini yang semakin tidak pasti. Tuhan, di beberapa tempat kami dengar ada beberapa bencana alam yang terjadi, gempa bumi, banjir, bahkan lebih daripada itu Tuhan, banyak saudara-saudara kami yang terimbas karena cuaca yang tidak baik, menjadi korban bencana alam. Kiranya juga Tuhan yang menolong kami semua, sehingga boleh jadi kuat menghadapi semua pergumulan, persoalan yang terjadi dalam negara kami, khususnya Tuhan menghadapi puncak perayaan Natal pada tanggal 25 Desember nanti. Kiranya Tuhan keamanan yang kondusif tercipta sehingga kami umat-Mu boleh dapat beribadah dengan penuh kerendahan hati untuk memuliakan Engkau di setiap gereja-gereja yang ada. Biarlah Tuhan memakai aparat keamanan untuk boleh membantu jemaat, membantu gereja boleh beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami pun mau berdoa untuk gereja kami, Gereja Pemenang. Engkau melihat semua program pelayanan kami, ibadat setiap minggu. Biarlah Tuhan apa yang kami lakukan itu untuk memuliakan Engkau, bukan untuk kepentingan pribadi maupun golongan kami. Kasihanilah kami sebagai sebuah gereja ya Tuhan. Kami tahu ada beberapa jemaat yang saat ini dalam pergumulan sakit penyakit maupun pergumulan dalam keuangan. Tuhan kiranya mau datang menjamah, menguatkan kami semua jemaat yang berbeban berat. Beberapa jemaat sedang sakit Tuhan. Biarlah kami tahu kami berserah kepada-Mu lewat sakit penyakit yang dialami.
ada maksud dan rencana Tuhan, agar kami datang lebih dekat kepadamu, mencari wajah-Mu, mencari rencana-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Orang tua kami, saudara kami, kakak adik kami, bahkan anak-anak kami ada yang sedang sakit, kasihanilah kami ya Tuhan. Biarlah kami terus memuji Engkau di dalam pergumulan yang sedang kami hadapi. Memuliakan Tuhan dalam sakit penyakit, dalam apapun persoalan yang kami hadapi. Kami tidak pernah meninggalkan Engkau, tapi senantiasa mengandalkan Tuhan. Kasihanilah kami ya Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan. Ada beberapa jemaat mungkin yang berkerinduan untuk pulang kampung. Di momen-momen Natal ini datang bersilaturahmi dengan orang tua, keluarga ini. Dalam kita diberikan Mazmur persembahan dan masuklah mempersembahkan kepadamu ya Tuhan apa yang kami miliki. Tetapi ya Tuhan,
Engkau merindukan kami persembahkan yang terbaik untukmu, yaitu kehidupan kami, tubuh, jiwa, dan roh kami. Bapa dalam surga, kiranya persembahan yang telah kami berikan ini boleh kami gunakan dengan baik, dengan benar, sebagai ketetelayanan di Christ Chapel Manado. Akan kemanapun Tuhan akan pakai persembahan ini. Terima kasih. Dalam namamu ya Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan. Tuhan akan membaharui kita dengan firman-Nya yang akan disampaikan oleh Pak Pendeta Lee. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara dan juga adik-adik sekalian. Saudara, setiap kali kita merayakan Natal, beberapa kisah seputar Natal diceritakan, maka mungkin kita sudah hafal di dalam dan di luar kepala. Kita ingat mengenai tokoh-tokohnya, dan saudara seringkali kita lihat bahwa mulainya Yesus Kristus itu adalah pada masa ketika malaikat datang mengabarkan berita kelahirannya kepada Maria, ya, kisah di Lukas, atau ya dimulai dengan silsilah nenek moyangnya gitu. Nah, jadi saudara, kadang-kadang kita berhenti hanya stop sampai di dalam tataran Kristus mulainya hanya pada saat lahir di dalam palungan. Tetapi pada hari ini kita akan melihat jauh melampaui itu semua, ya, menjadi kisah daripada Kristus ini, ya, preeksistensinya berdasarkan Injil Yohanes pasal yang pertama. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara membuka Injil Yohanes pasalnya yang pertama, dan silakan boleh menyimaknya di dalam Alkitab masing-masing. Rekan-rekan di depan akan membacakan untuk kita semua. Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya sudah ada firman, firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan melalui Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk bersaksi tentang terang itu, supaya melalui Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus bersaksi tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan melalui Dia, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada miliknya, tetapi orang-orang miliknya itu tidak menerimanya. Namun, semua orang yang menerimanya diberinya hak supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Mereka yang dilahirkan bukan dari darah atau dari hasrat manusia, bukan pula oleh hasrat seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Demikianlah firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Dia besar, Dia akan memimpin kita pada kesalahan. Saya mengajak kita berdoa sebelum kita menemukan firman. Ya Tuhan, pada hari ini sekali lagi kami akan merenungkan akan siapa Kristus, dan kami berdoa agar kiranya Engkau yang menuntun pikiran kami, hati kami, agar boleh selaras dengan apa yang menjadi kehendak. Kami sadar kami terbatas, kami lemah, kami kecil. Biarlah ketika kami merenungkan akan siapa Kristus, membawa kami kepada satu kerendahan hati, kepada satu kekaguman,
juga kepada satu keterbukaan untuk betul-betul semakin menerima, mengagumi dan mengikuti Kristus yang sejati. Nah, misalkan waktu yang ada ini ke dalam tanganmu, kiranya Engkau juga yang menolong saya dan segala keterbatasan untuk menyampaikan dengan benar, dengan jelas. Tuntunlah dengan kuasa daripadamu ya Allah. Kami berdoa demi nama Tuhan kami, Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, memang tadi saya sampaikan bahwa di dalam kitab Matius dan juga kitab Lukas ya, itu dimulai dengan kisah mengenai masa invensi dari Kristus itu, masa kecil daripada Kristus. Markus sama sekali tidak menyampaikannya, hanya langsung memulai dengan Yohanes ya. Dan di dalam Matius dimulai dengan daftar silsilah, kemudian cerita mengenai Yusuf ya, Maria mendapat pesan dari Allah. Lalu Lukas lebih detail lagi, mulai bahkan dari Zakaria, dari Elizabeth, mendahulu daripada Kristus yang akan membuka jalan bagi Kristus, Yohanes Pembaptis itu. Dan Yohanes saudara mulai lebih jauh lagi, bahkan kepada pre-eksistensinya, bahwa Kristus bukan dimulai pada saat yang dipalungkan itu atau di dalam perut Maria, tapi bahkan jauh daripada itu. Dan dia tariknya nggak tanggung-tanggung saudara, sampai kepada pada mulanya, in the beginning. Saudara, kalau Anda cermat membaca Alkitab, maka ini langsung istilah yang akan muncul dalam pikiran kita. Kita tahu ini berasal dari Kejadian. Jadi Anda bayangkan Yohanes bukan tarik kepada Daud atau kepada Abraham, tapi bahkan melampaui kepada pada bulan, pada permulaannya. Dan saudara, yang mau ditekankan oleh Yohanes di sini adalah mengenai siapa Kristus. Dia bukan sekedar manusia, tetapi dia adalah Allah. Nah saudara, kita mustahil bisa menggali segala kekayaan dari Injil Yohanes ini dan juga implikasinya, aplikasinya buat kita. Tapi kita akan coba lihat beberapa bagian ya, dan juga melihat secara khusus nanti bagaimana Kristus yang adalah firman menjadi daging itu memberikan satu implikasi bagi kehidupan kita pada hari ini. Jadi kita bahasnya itu agak loncat saudara ya. Nah saudara, jadi di sini dikatakan di dalam ayat yang pertama, pada mulanya sudah ada firman. Firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Di dalam satu pernyataan yang singkat ini, itu membuat begitu banyak buku ditulis tentang satu pernyataan ini, saudara. Banyak teolog berdiskusi, berdebat mengenai pernyataan ini, dan banyak ajaran muncul juga dari satu ayat saja, saudara. Tetapi Yohanes dia mau menunjukkan bahwa Yesus Kristus, Sang Firman Allah itu, dia adalah Allah. Dia adalah dia Allah yang kekal, saudara, eternal, tidak memiliki permulaan. Dia selalu adalah Allah sejak mulanya. Jadi bukan dia tiba-tiba hadir ya dan baru ada, tetapi dia sejak mulanya selalu adalah. Tetapi juga dia adalah equally. Ya, firman itu bersama dengan Allah. Ya, bersama dengan Allah sejak pada mulanya. Dan saudara, ketika sampai pada bagian ini, kita langsung bisa jadi berpikir berarti ada dua Allah. Ya, di dalam natur manusiawi kita yang selalu melihatnya itu dengan konsep kita langsung berpikir, oh berarti ada dua Allah. Nah, dan Anda bayangkan nih, Yohanes seorang Yahudi sejati. Dia punya pengakuan di dalam Ulangan pasal 6 itu, dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ya, Shema Israel, Yahweh atau Adonai itu Elohim, Adonai Echad. Tuhan itu satu, itu monoteistik saudara, keyakinan daripada orang Yahudi, dan Yohanes tahu itu sangat penting. Tapi setelah pergumulan dia berjumpa dengan Kristus, mengenal Kristus, mengalami segala hal berkenaan dengan Kristus, dan dia menyampaikan refleksinya. Dia katakan, saudara,
bahwa firman itu adalah Allah. Ya, jadi the word eternally God, equally God, tapi juga essentially God, saudara. Pada dirinya sendiri, dia adalah Allah itu. Nah, saudara, kadang kita susah memahami hal ini. Bagaimana mungkin firman yang bersama dengan Allah sekaligus adalah Allah? Tapi saudara, apa yang Yohanes sampaikan di sini bukanlah bikinan dia sendiri, bukanlah keluar dari otak dia, saudara. Tapi yang dia sampaikan memang ada pada di dalam Alkitab sejak lembaran pertama. Kalau Anda mencermati ketika Tuhan menjadikan langit, bumi dan segala isinya, dia lakukan itu dengan berfirman. Jadilah terang, maka terang itu jadi. Ya, jadilah daratan, tumbuhan dan segala macam. Hendaklah ada benda-benda penerang dan seterusnya. Jadi Tuhan mencipta dengan firman. Artinya firman ada sejak pada mulanya, dan dia mencipta segalanya dengan firman-Nya. Nah, saudara, yang namanya firman, kemampuan untuk berkomunikasi itu memang satu kemampuan yang menarik sekali. Ya, Allah itu menyatakan dirinya, memperkenalkan dirinya, mengkomunikasikan dirinya, mencipta dengan firman-Nya. Saudara, mungkin satu hal untuk membantu kita mengerti mengenai hal ini. Ketika kita mau menyampaikan sesuatu, ada si penyampainya dengan pemikirannya, lalu ada yang disampaikan, terus ada hembusannya, saudara. Ya, nah, kira-kira seperti itu. Ada tiga yang bekerja di dalam perkataan, saudara, firman itu. Ada idenya, ada yang kemudian keluar, ada hembusan yang baru bisa kedengaran. Nah, jadi saudara, satu gambaran karya Allah Tritunggal sejak daripada penciptaan itu. Dan ini membuat orang-orang bertanya-tanya, berpikir bahwa aduh susah sekali untuk mengerti, memahaminya. Ya, yang ratusan tahun kemudian diformulasikan dengan istilah Tritunggal itu. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Dan banyak serangan dari kanan kiri atas bawah, bahkan di dalam lingkungan orang yang mengaku Kristen sendiri mempertanyakan mengenai hal itu. Bagaimana mungkin 1 tambah 1 tambah 1 itu adalah 1 gitu? Ya kan? Karena 1 tambah 1 tambah 1 ya 3 begitu. Ya, kalau ada 3 berarti ada 3 Allah dong gitu. Nah, kadang-kadang saya jawab, kamu salah ngitungnya gitu. Allah itu kan tidak terbatas, infinity gitu. Nah, infinity tambah infinity tambah infinity itu adalah, nah ini harus Pak Hildi jawab ya. Ya, orang mengerti matematika. Kalau kamu berpikir Allah itu 1 numerik gitu ya dengan konsep manusiamu, maka disitulah kamu sedang mengerdilkan Allah dengan otakmu. Padahal Allah itu tidak terbatas. Ya. Nah, jadi saudara, kita ketika mengenal Allah dengan akal kita sering mengatakan tidak masuk akal. Nah, tidak masuk akal di sini itu adalah tidak logis, ataukah akal kita yang terlalu kecil sehingga tidak mampu menjelaskan secara sepenuhnya, seutuhnya. Di dalam bicara tentang makhluk hidup, saudara, ada derajat kompleksitas. Nah, mulai dari yang paling gak kompleks, benda mati, kemudian naik ke atasnya sedikit, itu yang tumbuhan. Ya, di tempat pastori kami kan di depannya itu kayak hutan, saudara. Ya toh, pokoknya kalau tanaman lihat, oh ada layu, berarti dia kurang air siram. Gitu. Kalau dia agak busuk, berarti kebanyakan air. Ya toh, nah, jadi ya tanaman seperti itu. Nah, di atasnya sedikit binatang. Kami pelihara anjing namanya Fluffy. Kalau dia sudah datang agak cakar-cakar saya, oh ini lagi lapar gitu. Kalau dia lagi datang kemudian menggonggong, mengganggu saya juga, oh lagi ajak main gitu. Kalau dia sudah lari-lari kayak excited banget, oh ini berarti dia sudah pipis pup gitu. Ya. Dan itu namanya binatang, saudara. Jadi meskipun sedikit kompleks tapi ya oke lah, saya bisa mengenali dia gitu. Tapi di atas segalanya paling susah mengerti istri saya, saudara. Ya Pak, kami sudah kenalan, saya kenal dia ya 2 tahun masih seminari, setelah itu pacaran 5 tahun, saya pun menikah 8 tahun lebih, saudara. Tetap ada hal-hal yang perlu saya belajar untuk mengenali dia.
derajat kompleksitas daripada makhluk hidup. Saudara, di dalam belajar psikologi mengenali manusia, itu para psikolog sendiri memiliki perdebatan di dalam mengenali manusia. Ya, ada yang kemudian, oh ini manusia itu seperti bongkahan es, ya, gunung es, yang di luarnya tampak sedikit tapi bawahnya itu gede. Maka kemudian ada psikoterapi, Sigmund Freud. Tapi ada kemudian yang bilang, enggak, jangan fokus ke masa lalu, gali-gali terus masa lalunya, fokusnya ke masa kini dan sekarang. Dia punya potensi, dia mau jadi apa, kita perlu bantu. Jadi terapinya itu client center, Carl Rogers. Tapi kemudian ada yang juga fokusnya ke masa depannya, bukan pastnya, bukan presentnya, tapi nantinya. Behaviorism, behaviorism itu bicara manusia, saudara, punya pandangan yang bertentangan satu dengan yang lainnya. Nah, sekarang Anda bayangkan kita membicarakan mengenai Allah, Allah pencipta, Allah yang menjadikan segalanya, Allah yang berbeda daripada manusia, saudara. Ketika bicara tentang manusia saja kita ada keterbatasan, apalagi ketika bicara mengenai Allah. Nah, saudara, kita kembali kepada teks kita. Di dalam Yohanes pasal 1 ini, boleh ya? Ada banyak hal yang bisa kita gali, tapi kita tidak bisa lihat semuanya. Di sana ada otoritas daripada Sang Firman di dalam penciptaan. Kemudian ada kekudusan yang kemudian menerangi dunia. Ini kita tidak akan jelaskan pada hari ini. Kita akan lihat pada hari malam Natal, tanggal 24 nanti. Dan kemudian ada Kristus yang menyatakan diri, Firman menjadi manusia, inkarnasi itu nanti kita akan lihat. Dan ini juga dia akan kita lihat Allah yang menyatakan dirinya lewat Sang Firman. Ya, di dalam ayat 18, tidak seorang pun pernah melihat Allah, namun anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa dia menyatakan. Ini singkat saja, saudara. Tuhan Yesus berkata di sepanjang kitab Yohanes, barang siapa melihat aku, dia melihat Bapa. Kita tidak akan melihat dalam detail ini juga. Kita lihat dua hal saja, saudara, ya. Nanti lebih highlight yang bagian ketiga. Nah, saudara, di dalam Alkitabnya orang-orang saksi Yehova itu pada mulanya adalah firman ini, dia ada sedikit tambahkan, saudara. Pada mulanya adalah firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah satu Allah, a God. Jadi satu Allah dari sekian banyak Allah. Kristus itu adalah ciptaan yang utama pertama, tapi dia bukanlah Allah yang tertinggi itu. Oke, ada sifat ilahinya, tetapi dia tetap ada turunan, saudara. Dan saudara, kalau kita membaca Injil Yohanes ini, kita tidak mungkin, konteks tidak mengizinkan tafsiran yang seperti itu. Kami dalam ayat ketiga dikatakan segala sesuatu, everything, saudara, dijadikan melalui dia, dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Artinya bukan dia, kalau segala sesuatu dijadikan, berarti kan belum ada apapun gitu. Ya, jadi saudara, Kristus dia adalah the creator di dalam bagian ini digambarkan. Dia adalah sosok yang dia terlibat di dalam penciptaan itu sebagai Sang Firman. Dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Kristus yang turut di dalam penciptaan itu, berotoritas di dalam ciptaan. Jadi saudara, dia bukanlah satu Allah yang lebih rendah, tetapi melampaui itu semua. Dia adalah Allah itu sendiri. Dan saudara, kan kita akan lihat bagian yang ketiganya itu, ya, inkarnasi. Dan ada dua hal, saudara, yang mau saya highlight di sini. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Yang pertama adalah, saudara, secara lebih literal, sebenarnya dikatakan firman itu menjadi daging. Sarx di dalam bahasa Yunani itu. Jadi bahasa Yunani itu ada istilah daging, ada istilah soma, saudara, tubuh. Nah, di sini dia pakai istilah tubuh itu, tapi pakai kata daging untuk menggambarkan pengalaman
kehidupan manusia bukan secara materi saja, tapi segala dinamikanya saudara sebagai manusia. Nah, dari sana kata inkarnasi itu, kata karnal atau daging, ya, karnivora, pemakan daging. Jadi kata karnal menjadi daging saudara. Memiliki darah dan daging seperti kita, mengalami segala derajat pengalaman kehidupan manusia secara sensori itu dalam kepenuhannya. Dan kemudian isi yang kedua, tinggal atau diam di antara kita. Nah saudara, di dalam bahasa asli itu kalau diterjemahkan itu dalam dia berkemah di tengah-tengah kita, ya, tabernakel itu. Dia berkemah di tengah-tengah kita. Dia bukan diam atau tinggal di dalam istilah yang sifatnya statis, ya, yang tinggal seperti katakanlah ini saya taruh, nah, maka dia diam di situ, tinggal di situ. Tidak saudara, tapi satu gambar ini gambaran mengenai bait Allah, mengenai kemah suci, ya, yang menjadi tempat di mana Allah itu menjumpai umatnya. Dan Kristus digambarkan di sini. Dia tabernakel, berkemah di tengah-tengah setiap kita. Maksudnya kalau Anda nanti baca Injil Yohanes ini, setelah kedepannya itu Kristus berkata, rombak bait suci, dan dalam 3 hari aku akan membangunkannya kembali. Apa yang dia maksudkan bukanlah bait suci itu, melainkan tubuhnya sendiri. Jadi Kristus dia adalah bait suci, tempat Allah berdiam, berjumpa dengan manusia. Nah saudara, sekarang kita akan lihat mengenai firman menjadi daging, menjadi manusia. Di dalam sejarah ini satu hal yang berulang kali ditolak oleh banyak orang sampai hari ini, saudaraku. Di dalam sejarah ada banyak ajaran-ajaran yang aneh, nyeleneh begitu, tapi sebenarnya sangat logis begitu. Bisa kita mengerti mereka punya penolakan itu, saudara. Misalnya ada kaum Ebionit gitu, ya. Dia berpikir bahwa manusia Kristus ini ya bukan Allah, yang tidak pengertian Allah, yang benar-benar Allah gitu, esensi, karena nggak mungkin itu. Ya manusia, Allah dan Allah. Tapi dia adalah manusia dengan derajat yang lebih tinggi. Dia adalah nabi tanpa cacat, tanpa celah gitu. Dia memberikan teladan yang harus kita ikuti dari kehidupan kita. Tapi dia bukan pada dirinya sendiri sebagai Allah. Jadi paling tinggi adalah nabi. Lalu saudara ada doketisme, ya. Jadi dokeo itu seakan-akan menyerupai. Karena manusia ya tubuh itu satu hal yang sifatnya rendah. Mana sih Allah itu memiliki tubuh? Nah, maka dia berkata bahwa Kristus waktu di dalam dunia, ya kan dia Allah nih, Allah sejati, maka dia bisa menampakkan dirinya seolah-olah sebagai manusia, tapi dia bukan manusia gitu. Nah, jadi seperti itu. Ada Arianisme, Kristus pada ciptaan pertama yang utama, yang turunannya hari ini mungkin mirip-mirip saksi Yehova, saudara. Ada Apollinarianisme, ya Kristus itu ya dari tubuh manusia diambil tuh, dia punya intelek itu jadi logos ilahi itu, firman. Dan kemudian ada ini yang susah disebut ya, Dikianisme, monofisik gitu. Kristus itu campuran gitu. Ya seperti cat putih dengan krem ketika diaduk, nah itu jadi satu gitu. Jadi saudara, ini saya kira disebut sebagai bidat heresy gitu ya di dalam sejarah. Dan kita kadang-kadang berpikir begini, aduh, iyalah itu pemikiran aneh-aneh sekali. Harusnya kita jauhi pemikiran seperti itu. Tapi saudaraku, sebenarnya kita boleh bersimpati dengan pemikiran mereka. Atau kita ketika mengatakan bahwa pemikiran mereka itu keliru dan salah, mungkin saudara, kita belum sampai pada tahapan memikirkan dengan lebih mendalam mengenai natur kemanusiaan Kristus dan skandal di belakang itu. Jadi saudara, Anda bayangkan ketika bicara firman menjadi manusia, menjadi daging, artinya Kristus dia belum minum ASI.
Kristus itu mengalami lapar dan haus. Dia seperti adik bayi yang nangis oeng. Dia peluk pipis dan pup. Dia keringatan seperti saya sekarang. Ya. Dia mengalami luka berdarah waktu mungkin bantu papanya si Yusuf itu. Yusuf itu untuk memaku meja gitu. Dia memiliki alat reproduksi, alat kelamin. Dia memiliki hormon dalam tubuhnya, mengalami puber, ya. Mungkin belum masalah dengan jerawat. Saudara, itu kedan ofensif kan di telinga Anda? Kalau tidak, mungkin kita belum memikirkan mengenai firman menjadi manusia di dalam segala kepenuhan dari makna itu. Firman menjadi daging, mengalami setiap pengalaman kehidupan seorang manusia di dalam darah dan daging itu. Nah, saudara, boleh next? Ya. Saudara sekalian, ketika dikatakan firman menjadi manusia, implikasinya adalah ini menunjukkan natur daripada kehidupan manusia empati itu. Yang namanya manusia adalah kehidupan yang menunggu atau meraga itu, punya raga. Hari ini kita hidup dalam dunia yang semakin kurang menghargai tubuh, saudara. Tubuh itu seakan-akan penjara, tubuh itu seakan-akan memberikan batasan bagi kehidupan manusiawi kita yang sebenarnya bisa lebih daripada itu. Hari ini ada gerakan-gerakan transhumanisme gitu. Oh ya, kamu bisa di mana saja tanpa dibatasi oleh tubuhmu, dibantu oleh teknologi. Kamu bisa semakin menua, mengalami kerutan gitu ya. Tubuh mengalami kelesuan ini dan itu boleh dibantu dengan suntikan apapun itu supaya tubuh itu makin prima atau tetap prima. Jadi tubuh dianggap sebagai satu hal yang kayaknya membatasi kita punya kemaksimalan sebagai manusia, saudara. Tapi Kristus dikatakan firman yang menjadi manusia, firman yang menjadi daging. Dia memakai atau mengenakan tubuh yang diciptakan itu. Saudara sekalian, Kristus di dalam inkarnasinya, Allah yang kekal itu, anak Allah yang kekal, bukan menyatu dengan tubuh yang sudah ada, tidak, saudara. Ya. Tapi Kristus, sang anak Allah, dia datang ke dalam dunia ini melalui kuasa Roh Kudus yang mengadakan konsepsi gitu ya di dalam tubuh daripada para Maria itu. Lalu Kristus sang anak Allah, dia dilahirkan sebagai seorang laki-laki, punya gender, saudara. Kristus sebagai anak Allah datang ke dalam dunia, dia menjadi manusia yang partikular, saudara. Jadi dia lahir di Israel, di Palestina abad pertama. Dia punya suku tertentu, wajah tertentu, warna kulit tertentu, mata dengan warna tertentu. Dia berdasarkan etnis tertentu. Di dalam Matius dicatat dengan detail mengenai silsilahnya. Dia adalah seorang yang partikular, saudara. Lalu kemudian dia lahir di dalam waktu dan tempat tertentu. Ya, di Israel pada abad pertama, di kota Daud, di Bethlehem. Dan saudara, Kristus juga memiliki satu kehidupan sosial tertentu. Ya. Dia hidup di keluarga orang Yahudi abad pertama. Dia bersama-sama dengan murid-muridnya. Dia makan dan minum dengan pemungut cukai, orang berdosa. Dia memiliki satu relasi dengan manusia pada hari itu. Dan Kristus juga mengekspresikan seksualitas dengan cara yang memuliakan Allah. Ya, dia tidak menikah, saudaraku. Dia hidup selibat. Dia tidak melakukan dosa-dosa seksual. Dia
hidup suci, hidup kudus, saudara. Dan saudara sekalian, jadi Kristus di dalam kehidupannya menjadi daging itu, dia hidup dengan segala kepenuhan kehidupan manusia yang menubuhi. Dan dari sanalah kita kemudian harusnya bertanya, kenapa Tuhan Yesus perlu mengalami dan menjalani itu semua? Dan ini dijelaskan dengan indah oleh penulis kitab Ibrani. Kitab Ibrani pasal 2 ayat 14 sampai 18. Saya akan bacakan, saudara. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Jadi saudara perhatikan di situ istilah darah dan daging. Maka ia, Kristus, menjadi sama dengan mereka, darah dan daging, mendapat bagian dalam keadaan mereka. Kenapa? Supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Saudaraku, kalau Kristus tidak sungguh-sungguh manusia mengalami segala yang kita alami, maka dia tidak bisa menjadi juru selamat yang sejati, karena dia tidak pernah mengalami apa yang kita alami. Tapi digambarkan di sini dia firman menjadi manusia, menjadi darah dan daging, mengalami segala kepenuhan pengalaman seorang manusia. Dan itu sebabnya dia dapat menolong kita, menolong setiap kita yang dicobai. Saudara, hari ini mungkin kita tinggal di tempat yang asing gitu. Ada yang asalnya dari tempat lain terus mengalami perasaan kesepian gitu ya, tinggal tempat yang asing, atau ini bentar lagi pindah tahun, harus pindah kontrakan, pindah rumah. Ribet banget. Aduh Tuhan, saya ribet sekali mau pindah rumah begitu. Harus pindah di tempat yang baru gitu. Dan itu penuh dengan kekacauan gitu. Bikin saya merasa marah begitu, bukan kuat. Kristus saudara waktu salahnya harus mengungsi ke Mesir, ke tempat yang asing gitu. Dan atau dia mungkin belajar bahasa Mesir gitu ya, di dalam masa kecil dia, dia balik ke Nazaret, dia pindah, ya pernah mengalami pindah. Lalu saudara, kita mungkin di dalam kehidupan keluarga kita mengalami persoalan-persoalan, situasi-situasi, dinamika di dalamnya yang Kristus juga mengalaminya, saudara. Atau saudara, kita mengalami kesedihan, kehilangan. Kristus juga pernah mengalami kehilangan. Setidaknya dicatat di dalam Injil Yohanes itu dia menangis karena Lazarus itu meninggal. Dia sedih kehilangan orang yang dia kasih. Lalu di dalam kitab Injil tidak pernah dicatat lagi nama Yusuf, orang tuanya. Ya, banyak ahli berkata bahwa Yusuf sepertinya sudah meninggal karena dia pernah lagi disebut namanya. Yesus pernah mengalami kehilangan. Yesus pernah mengalami tertekan, saudara. Ketika di Taman Getsemani dia berdoa akan menghadapi misi dia, puncak misi dia, yaitu mati atas kayu salib. Itu bukan dia jalani dengan sepertinya apa istilahnya ya, tanpa ketakutan gitu. Dia merasa tertekan sampai katanya keringatnya itu seperti darah, saudara. Dia katakan, Bapa, kalau boleh calon ini lalu daripada, tapi jangan kehendak-Mu yang jadi, tapi kehendak-Mu. Anda pernah dikhianati, ya Kristus juga pernah dikhianati oleh orang terdekatnya. Jadi saudara, Kristus mengalami setiap derajat kehidupan manusia, dan itu sebabnya dia dapat menolong mereka yang dicobai. Dan tujuan dia datang ke dalam dunia, firman jadi manusia tinggal di antara kita, adalah agar
Dia boleh menyelamatkan kita umatnya yang dipenjara oleh dosa, oleh iblis, dan juga oleh kedagingan itu, memberikan keselamatan bagi setiap kita. Saudara, adakah hari ini kita bergumul dengan situasi-situasi kehidupan kita merasa Allah demikian jauh daripada kita? Kita merasa segalanya gelap dan suram, kayak nggak ada yang memperhatikan kita, nggak ada yang mengerti kita, nggak ada yang mengasihi kita, nggak ada yang memperhatikan kita. Saudara, saya mau katakan, mari kita datang kepada Kristus, Sang Firman yang telah menjadi daging, menjadi manusia sama seperti kita. Dan saudara percayalah, waktu kita datang kepada Dia, dikatakan bahwa Ia dapat menolong mereka hidup kembali. Saya, ketika Anda datang kepada saya, mungkin saya bisa jadi terbatas untuk menolong, membantu, karena saya tidak mengalami apa yang Anda alami. Tapi Kristus, Dia tahu apa yang kita alami, dan Dia mampu untuk memberikan pertolongan tepat-tepat waktunya, memberikan penghiburan yang kita butuhkan, menemani kita di dalam mengalami setiap kesulitan yang kita hadapi. Karena Ia adalah Firman yang telah menjadi manusia tinggal di antara kita. Mari Bapak Ibu Saudara, saya ajak kita berdoa. Saudara, apa yang menjadi pesan Tuhan lewat firman-Nya pada pagi hari ini? Berdoa satu kali kepada Tuhan, sampaikan apa yang menjadi respon Anda, dan setelah itu saya akan menutup di dalam doa. Oh Tuhan Yesus, mungkin ini adalah Desember yang kesekian di dalam kehidupan kami. Kami telah puluhan kali mendengar berita tentang Natal, tentang anak Allah yang menjadi manusia. Tapi mungkin selama ini kami tidak memikirkan secara mendalam, meresapi, merenungkan dengan lebih mengenai betapa kontroversial, mengenai betapa menjadi skandal hal ini. Karena Allah yang Dia terbatas, yang tidak perlu mengandalkan siapapun atau apapun, yang cukup pada dirinya sendiri, mau datang ke dalam dunia ini, menjadi manusia sama seperti kami, mengalami setiap derita, setiap pengalaman-pengalaman daripada kami, dan puncaknya mengalami kematian, supaya setiap kami orang-orang berdosa ini tidak perlu mengalami kematian. Biarlah ya Tuhan, di momen Natal ini kami sekali lagi merenungkan akan semuanya itu, dan membawa kami kepada satu kekaguman yang lebih lagi dan lebih lagi. Dan tolong kami agar kami memiliki satu kerinduan untuk lebih mengenal, lebih dan juga lebih lagi. Jangan biarkan ya Tuhan, kami seperti orang-orang yang sudah puas, merasa kami telah mengenal Engkau dengan cukup, dengan sepenuhnya, padahal sebenarnya yang kami kenal akan Engkau itu pun hanya serpihan saja, hanya sekelumit hal yang kecil mengenai Engkau. Kami berdoa bagi Engkau menolong kami untuk lebih mengenal. Tapi biarlah ya Allah, pengenalan kami akan Engkau juga bukan hanya berhenti sampai di tataran
kognitif, akal, intelektual. Tapi kami rindu pengenalan kami ke Engkau, membawa kami kepada satu penyerahan, kepercayaan, pemasahan yang juga lebih mendalam. Karena kami tahu bahwa ya Tuhan, Engkau datang menjadi sama seperti kami, mengalami setiap derajat pengalaman kehidupan kami, dan kepada Engkau kami bisa mencari pertolongan. Daripada Engkau kami dapat penghidupan. Engkau mengalami apa yang kami alami, Engkau mengerti apa yang kami alami, dan Engkau bersimpati dengan setiap kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, tolong kami, tuntun kami, arahkan kami, ajar kami untuk mengenal Engkau lebih dan lebih. Terima kasih, kami berdoa di nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita sampai pada akhir ibadah kita. Namun sebelumnya kita akan merespons memberikan firman Tuhan hari dengan sebuah lagu yang indah. Lagu ini diganti beberapa saat sebelum kami latihan, dan bukan tanpa rencana Tuhan hadir lewat lagu itu. Lagu yang sangat indah, yang didasarkan pada firman Tuhan Filipi 2 ayatnya yang ke-10 dan ke-11. Dan di pagi hari, di siang hari ini kita akan mengucapkan firman itu bersama-sama lewat sebuah lagu Nama Yesus Termulia. Sambil berdiri kita akan memuji Tuhan. Nama Yesus termulia.
adik-adik sekalian, liturgi pada hari Minggu telah selesai dan saat ini Tuhan putus kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing untuk memulai liturgi kehidupan setiap kita. Dan biarlah dimanapun, kapanpun, apapun kita kerjakan, lakukan, kita mengingat bahwa Kristus Sang Firman menjadi manusia, Dia yang juga berjanji setelah kenaikannya, aku menyertai engkau senantiasa sampai pada akhir zaman. Dia Allah Immanuel, Allah yang telah menjadi sama seperti kita, mengalami setiap derajat pengalaman kehidupan manusia. Dia mampu menolong setiap kita, berempati dengan kita di dalam setiap kesulitan kehidupan kita. Dan marilah kita mengarahkan hati pikiran kita kepada Dia dan menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin.